Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah pagi ini yang dilakukan secara online. Gereja Masih Injili Indonesia Gemindo Jemaat Diaspora Batam ajakan beribadah. Umat Tuhan, bersyukur mudah kita lakukan saat kita sedang bersuka cita. Perasaan bersyukur akan terasa berbeda jika kita berada dalam pergumulan yang berat, penderitaan dan permasalahan hidup yang kompleks. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk selalu bersyukur dalam situasi apapun. Sebab pada saat kita bersyukur dan menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa, maka hati dan jiwa kita mendapatkan ketenangan. Marilah kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian. Kidung baru 8 bait pertama dan bait yang ketiga. Panggilan beribadah. Marilah pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Dikala suka di
Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam ibadah kita minggu pagi ini. Terpujilah Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan, atas waktu dan kehendak Allah, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus di tempat kediaman kami masing-masing. Oleh karena itu Bapa, kami bermohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan, begitu juga jemaat-Mu, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berbalasan, diakhiri dengan bersama-sama. Ya Allah, kami malu sehingga kami tidak berani mengadakan muka kami kepadamu, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah menghukum kepala kami. Kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu. Perbuatan kami jahat, kesalahan kami besar, sedangkan Kau tidak menghukum kami setimpal dengan dosa kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkau maha besar. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dalam keadaan demikian, tidak mungkin kami tahan berdiri di hadapan-Mu. Kami menolak untuk patuh. Kami berkata dan memberontak terhadap Engkau. Tetapi Engkau Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan kami. Sekarang ya Allah, Allah yang berpegangan pada perjanjian dan kasih setia-Mu, dengarkanlah pengakuan kami dan kasihanilah kami.
yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah, maka sekarang marilah kita mendengarkan berita anugerah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17, firman Tuhan berkata, "Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik." Saya jemput kita berdiri. Petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. "Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih. Terima kasih waktu saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami bermohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dilayakkan dan layak untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Terlebih hamba yang penuh keterbatasan dan dosa, hamba bermohon kepadamu ya Tuhan Yesus, berikan hamba kelayakan saat ini untuk membaca serta memberikan renungan firman Tuhan bagi kami semua. Jemaat-Mu, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu sesudah Pentakosta 5 terdapat di dalam Matius 11 ayat 16 hingga ayat yang ke-19, dilanjutkan Matius 11 ayat 25 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahadap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersyukur, memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita tadi dikatakan bagaimana orang-orang yang bebal, orang-orang yang seringkali hanya mencari kesalahan. Hal yang kedua, bagaimana Yesus mau mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam situasi apapun, kita harus tetap bahwa pertolongan Tuhan itu tetap berlaku dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani khususnya beberapa bulan terakhir ini, kita diperhadapkan dengan beragam persoalan kehidupan. Ada satu keluarga yang mengalami pergumulan, katakanlah pergumulan yang berat yang mereka harus hadapi. Seorang bapak memiliki anak perempuan yang masih kecil, usia kira-kira 5-6 tahun. Anak keluarga ini adalah anak yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Yesus Kristus, apa yang dihadapi oleh keluarga adalah anak yang diberikan oleh Allah, anugerah itu memiliki penyakit yang menurut manusia tidak akan mungkin dapat disembuhkan. Usia masih kecil, 5-6 tahun. Penyakit yang diderita adalah kanker darah. Nah, saudara sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita semua yang hadir, begitu juga jemaat yang ada di rumah, apa yang dihadapi oleh keluarga ini sungguh luar biasa, pergumulan yang sangat sulit. Tetapi di balik pergumulan itu saya melihat bahwa keluarga ini masih mampu menaikkan syukur kepada Allah. Saya melihat di sebuah video, ayah anak ini bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga ayah anak ini berharap akan pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudara bersama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan umat percaya, dalam kehidupan orang-orang yang percaya, dalam kehidupan orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada Allah, tidak terlepas dari pergumulan kehidupan, apapun bentuk pergumulan tersebut. Apakah itu pergumulan karena sakit penyakit? Apakah itu pergumulan karena masalah ekonomi? Apakah itu masalah keluarga? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan 17, dikatakan karena Yohanes datang ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Ayat yang ke-19 dikatakan kemudian anak manusia datang ia makan dan minum, dan mereka berkata lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dua ayat ini mau menggambarkan bahwa orang yang percaya yang hidup zaman itu juga yang hidup zaman sekarang ini hanya mau mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ayat 18 sampai 19 mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, marilah kita sebagai orang yang percaya jangan mencari-cari kesalahan, sama seperti yang dilakukan oleh para murid, orang-orang yang datang pada saat itu.
Saudara yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke 25 dan 30, bagaimana ajakan juru selamat Yesus Kristus kepada orang yang percaya di tengah-tengah pergumulan sulit apapun. Seperti yang saya sampaikan tadi, seorang ayah yang memiliki pergumulan yang sangat berat menurut takaran dia. Anaknya mendapat sakit kanker darah. Tetapi di situasi itu, di situasi yang menurut dia masih mampu melakukan apa yang sesungguhnya diperbuat untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu menaikkan syukur melalui kidung pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di situasi yang kita hadapi beberapa bulan saat ini dan ke depan yang belum tentu apa yang akan terjadi. Di sisi lain, Allah mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus mampu mengucapkan syukur dalam situasi apapun. Kalau situasi kita aman dan nyaman, tentu sangat gampang sekali kita mengatakan syukur kepada Allah. Tetapi ketika posisi kita di situasi yang mengalami pergumulan, apakah kita masih mampu menaikkan syukur kepada Allah? Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa sangat sulit rasanya kita mau mengaku dan menaikkan rasa syukur dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi kehidupan kita. Tetapi apa yang mau dikatakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya pada saat pagi hari ini? Ajakan untuk menaikkan syukur kepada Allah dalam situasi apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita dikatakan izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Di dalam Kejadian pasal 12, bagaimana Tuhan mengutus, memerintahkan Abraham, hamba yang setia, untuk pergi meninggalkan keluarga, ayah ibu, pergi meninggalkan negerinya. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham pergi untuk melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Abraham menganggap bahwa kalau Tuhan yang memerintahkan, maka Tuhan juga yang akan mengiringi langkah perjalanan kehidupannya sampai di tujuan yang Tuhan akan berikan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham sebagai orang yang percaya, yang taat kepada Allah? Abraham diberkati menjadi bapa segala umat yang percaya. Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian juga di dalam Kejadian diceritakan bagaimana hamba Abraham diperintahkan oleh Abraham untuk pergi mencari istri untuk anaknya Ishak. Apa juga yang kemudian dilakukan oleh hambanya? Dia berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan memberikan petunjuk kepada hambanya ini, tanda sesuai dengan doanya itu Tuhan mengabulkan. Kita tahu dalam Kejadian juga diceritakan bahwa hambanya itu berdoa supaya Tuhan memberikan tanda. Seorang perempuan datang ke sumur, menimba air dan memberikan minum. Dan juga hanya hambanya diberikan minum, tetapi unta juga diberikan. Sesuai dengan doa yang diminta oleh hamba Abraham. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Hamba Abraham, begitu juga hamba Abraham, dia memasahkan diri hanya kepada Tuhan yang mengutus. Nah, kalau dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita masih
berjalan sesuai dengan kehendak yang Tuhan Yesus berikan bagi kita? Apakah ketika kita dalam pergumulan, menghadapi pergumulan itu, kita mencari jalan keluar sendiri untuk mendapatkan penyelesaian pergumulan yang kita hadapi? Saudara sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 25 dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang yang kecil. Kenapa Allah menyatakan kepada orang yang kecil? Saudara sama dikasihi Yesus Kristus, biasanya orang yang kecil itu dianggap orang yang termarginalkan, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap. Dalam perjalanan kita juga saat ini mungkin juga kita seringkali menganggap bahwa orang yang di bawah kita menganggap sepele. Tetapi firman Tuhan dikatakan ayat 25, Engkau, kata Yesus kepada Bapanya, Engkau menyatakan kepada orang yang kecil. Kemudian dikatakan, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara sama dikasihi Yesus Kristus, kita adalah umat yang percaya, yang dianggap kecil di hadapan Allah. Tetapi kita adalah orang-orang yang sangat berguna di hadapan Allah ketika kita mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengizinkan Allah untuk memerintah dalam kehidupan kita. Sama seperti dengan Abraham dan hamba Abraham. Ketika Allah berkarya, Allah berkuasa dalam kehidupan mereka. Begitu juga hamba Abraham. Hamba Abraham mengizinkan Allah untuk berkarya dalam kehidupannya. Kemudian apa yang dicita-citakan oleh Abraham dan hamba Abraham ini, semuanya terkabul. Semuanya terkabul. Seringkali memang ketika kita dalam pergumulan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun, sepertinya doa kita itu belum terjawab. Belum terjawab. Kemudian terlintas di pikiran kita bahwa Tuhan tidak menolong. Saudaraku yang sama dikasihi Yesus Kristus, ada proses dalam sebuah doa. Ada proses dalam sebuah pergumulan. Semuanya ada proses. Sama seperti Abraham ketika dia pergi. Proses dalam perjalanan. Dan kita tidak tahu apa yang dihadapi dalam perjalanan sampai menuju ke sebuah sumur itu. Itulah proses kehidupan. Tetapi marilah kita mengizinkan Allah untuk berkarya dalam kehidupan kita. Jangan berpihak kepada ilah-ilah lain. Jangan berpaling kepada ilah-ilah lain. Tetapi satu fokus kita adalah Yesus Kristus, sumber pertolongan bagi kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, situasi bangsa dan negara kita saat ini juga, termasuk kita juga di dalam bangsa dan negara, kita diperhadapkan dengan permasalahan yang sama, menghadapi virus corona. Saudara yang sama dikasihi Yesus Kristus, percayalah kepada Allah bahwa pertolongan Allah, dan izinkan Allah untuk menuntun kehidupan kita, supaya perjalanan kehidupan kita terus menuju satu titik keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah diberkati oleh Allah, tentu hidup kita juga harus berguna bagi sesama kita. Berguna bagi sesama kita. Sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Kehidupan kita yang diberkati. Allah sangat berguna dalam kehidupan orang yang percaya. Hendaknya juga kita sebagai orang yang percaya tetap kehidupan kita ini adalah kehidupan yang membawa damai sejahtera bagi setiap orang
Di atas segala itu, mari Bapak, Ibu, Saudaraku, dan saya, kita izinkan Allah untuk memerintah kehidupan kita, untuk menjalani hidup yang sangat berat, untuk menjalani hidup yang belum pasti ke depan. Tetapi ketika kita pasrah kepada Allah, mengangkat tangan kepada Allah, menandakan kepasrahan kita, hanya pertolongan Tuhanlah, hanya pertolongan Yesus Kristuslah yang senantiasa menolong kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang sama dikasihi Yesus Kristus, Yakobus pasal 4 ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Marilah kita izinkan Tuhan untuk senantiasa menuntun kehidupan kita di sepanjang hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Persiapan perjamuan kudus yang pertama. Pengajaran saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing karena wabah virus corona yang belum reda dan berhenti. Kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman. Sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya beroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota sidih jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan kudus itu, dengarlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus dan yang dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan
dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Anggota sini jemaat yang merayakan perjamuan kudus dipersilakan berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya. Yang pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawabmu, saudara-saudara? Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara dan mempersilahkan saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Marilah umat Tuhan kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebelum itu kita dengarkan ajakan pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Dalam ibadah minggu pagi ini kita masih menyiapkan persembahan syukur penggalangan dana penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 145, bait pertama dan bait yang keempat. Syukuri berkat rahmat-Mu.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami Gemindo Jemaat Diaspora mengucap syukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk merasakan kehidupan. Dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur. Berkatilah persembahan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Tak putus-putusnya kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah. Kalau sesaat tadi kami boleh dilawat oleh firman Allah, sesaat tadi kami boleh diajak oleh firman Allah untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, diajak untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal, diajak oleh firman Tuhan untuk hidup kami dipelihara oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang lemah ketika kami diperhadapkan dengan permasalahan pergumulan kehidupan. Seringkali kami lemah ya Allah. Tetapi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, kami senantiasa boleh mengizinkan Allah berkarya dalam hidup kami, supaya ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak takut karena pertolongan Tuhan yang senantiasa menuntut dan membimbing kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat Tuhan, jemaat Tuhan dan simpatisan yang ada di Jemaat Gemindo Diaspora Batam, ingin bermohon pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, memberkati seluruh jemaat dan simpatisan di tengah-tengah kehidupan mereka ya Allah, yang mereka boleh jalani saat ini. Tentu Tuhan, kami merasakan ada banyak persoalan hidup, ada banyak pergumulan hidup. Juga di balik persoalan permasalahan kami juga memiliki kehidupan yang diberkati oleh Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami bermohon pertolongan-Mu. Ya Tuhan, menolong, menyertai, memberkati kehidupan kami semua jemaat, begitu juga simpatisan. Ajar kami Tuhan senantiasa untuk menjalani kehidupan kami, untuk kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus berpengharapan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati jemaat, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka masing-masing, berkati kehidupan mereka. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus mencari pekerjaan. Tuhan tolonglah supaya saudara-saudara kami ini juga boleh mendapatkan pekerjaan, dan melalui usaha dan pekerjaan itu Allah memberikan kecukupan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Usaha mereka yang mereka jalankan juga Tuhan, ya Tuhan menolong, menyertai, memberkati, sehingga usaha yang mereka jalankan menjadi usaha yang mendatangkan kebaikan bagi keluarga dan banyak orang yang ada di dalam perusahaan itu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan bagi majelis sinode, seluruh fungsionaris majelis sinode yang ada di Jakarta, begitu juga yang ada di kota Batam. Ya Tuhan menolong, menyertai, memberkati mereka semua, sehingga kehadiran majelis sinode membawa damai sejahtera bagi seluruh jemaat-jemaat yang ada di Gemindo. Berkati para pendeta, penatua yang menjalankan fungsi mereka masing-masing. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa bagi persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia dan secara khusus yang ada di Kepulauan Riau. Ya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati, dan juga lembaga-lembaga gereja yang ada di Indonesia. Bapak Surgawi, kami berdoa pada saat ini juga Tuhan bagi seluruh presbitermu yang ada di Jemaat Diaspora Batam. Ya Tuhan menolong kami masing-masing. Tuhan memberikan kami hikmat untuk menjalankan tugas panggilan kami yang menghamba kepada Allah, menjalankan tugas panggilan kami melayani jemaat ini demi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berikan kami kesehatian untuk kami boleh berjalan bersama-sama, melayani bersama-sama di tengah-tengah kehidupan persekutuan di Jemaat Gemindo Diaspora Batam. Juga kami berdoa bagi pengurus komisi, pelayan-pelayan dan panitia penggalangan dana pengadaan gedung gereja. Ya Tuhan, menolong, menyertai dan memberkati. Bapa Surgawi, bahwa tidak kami merasa sulit Tuhan untuk mencukupkan apa yang harus kami cukupkan setiap bulan untuk penggalangan dana. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami menggantungkan harapan itu, Yesus tidak akan pernah mempermalukan kami. Yesus Kristus yang kami sembah akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sama seperti doa hamba Abraham, Tuhan cukupkan semua. Tuhan berikan apa yang Dia minta. Terima kasih Allah Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, anak-anak kami yang terus bergumul karena sakit penyakit. Ya Allah, ajar kami juga Tuhan untuk senantiasa boleh menaikkan syukur dalam situasi apapun, situasi menghadapi pergumulan sakit penyakit ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi Bapak Juprin Siahaan, Bapak Japintar Siahaan. Juga kami mau berdoa bagi Bapak dan Ibu Angel Heart Surapati. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Elpon Saudali, Bapak Peter Watimena. Juga kami mau berdoa bagi Ibu Yunis Marmata Simanjuntak, bagi Ibu Grace Bernardus, Ibu Dorti Huta Barat. Dan kami juga berdoa bagi Saudara Rama Aryo Bimo. Kami juga berdoa bagi anak Teresia, Ibu Rukiam Partorjo. Dan kami berdoa bagi Ibu Maria Winarti, juga Ibu Arta Baruhombing. Dan kami juga berdoa bagi Pendeta Peter Uktosea dan Ibu Marlina Siregar. Nama-nama yang kami sudah sebutkan ini ya Allah, mereka membutuhkan uluran tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami mengangkat hati kami kepada Allah. Kami berpasrah diri kepada Allah. Dan biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan orang-orang yang berulang tahun kelahiran dan keluarga, berulang tahun perkawinan di minggu yang akan datang. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah semua saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Biarlah mereka juga boleh menaikkan syukur, dan melalui kepanjangan usia itu mereka senantiasa boleh bersyukur kepada. Terima kasih Allah Bapa dalam sorga. Akhirnya kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati pemimpin kami di pusat dan daerah, khususnya bagi kota Batam dan Kepulauan Riau. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan syukur permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Gemindo Diaspora dalam sepekan. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, untuk renungan ibadah komisi akan diinformasikan di grup WA masing-masing komisi. Berikut juga dengan warta keuangan akan diinformasikan di grup WA masing-masing komisi. Demikian warta jemaat pada minggu pagi ini. Atas perhatian jemaat ucapkan terima kasih. Jemaat yang sama dikasihi Yesus Kristus, saya jemput kita berdiri. Marilah kita mendengarkan amanat pengutusan
Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dan jangan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bagi Dialah kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Maka hidupku ini penuh kerikil duri. Ku bersujud dan menyembah dengan tangan yang terbuka, memanggil namamu Bapa. Hati ini